warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu DRA Primana Pratiti, MPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Rahma Febrianti, MPD. Dan perkenalkan, saya Triahini Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Dekat, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rosita, mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Dekat, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi bersama Ibu Erni Rosita. Ayo simak video selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, siang juga. Kabar saya baik-baik saja. Bu Eni gimana? Alhamdulillah, kabar baik juga, Ibu. Syukur alhamdulillah, Ibu. Hari ini kita bisa berdiskusi, bertemu di ruangan ini seperti yang kemarin, seperti janji kita yang kemarin. Saya sudah menyampaikan pada Bu Erni kalau saya mendapatkan tugas supervisi di kelas Bu Erni. Alhamdulillah Ibu sudah menyetujui dan mengizinkan saya melakukan supervisi nanti di kelas. Betul. Ibu, untuk supervisi nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada tahap pasca observasi. Nah, yang sekarang ini Bu Erni, kita bertemu ini masuk dalam tahap yang pertama, yaitu pra-observasi, di mana harapan kita untuk dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Bu Erni untuk melakukan supervisi besok hari, agar supervisi besok itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan Ibu Erni dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Saya sangat senang dan tidak sabar untuk segera disupervisi oleh Ibu. Iya. Oke Bu, terima kasih waktunya. Dalam pertemuan ini apa nih yang mau kita bicarakan ini untuk supervisi besok? Begini, memang saya minta tolong kepada Bu Eni untuk hadir ke sini dalam rangka kita berdiskusi tentang persiapan simulasi besok, khususnya diskusi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP saya ini apakah sesuai menurut Bu Eni? Iya, Ibu, nanti sambil kita berbincang, sambil nanti saya lihat. Kemudian Ibu, terkait dengan materi nih, Ibu besok itu akan membahas materi apa? Besok itu materi yang akan kami belajarkan ke anak-anak yaitu tentang menyajikan teks berita baik secara lisan maupun secara tulis, mengamati berbagai macam peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya menyajikan peristiwa tersebut atau kejadian tersebut ke dalam suatu bentuk berita, baik secara tulis maupun secara lisan. Oke Bu Erni, terkait dengan materi, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik nantinya kan? Kira-kira apa nih tujuan dari pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu secara cermat mengamati peristiwa dan kejadian, kemudian menyajikan dalam bentuk gagasan menjadi sebuah teks berita
baik secara tulis maupun secara lisan dengan penuh percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran ini peserta didik akan dibawa kemana, Bu? Yang jelas anak-anak itu nanti harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Ketika ada lembar kerja secara kelompok dan akhirnya nanti bisa mandiri untuk bisa menulis teks berita sendiri. Ibu, dari kegiatan ini diharapkan siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kan nantinya ya, iya. Mungkin pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang mengarah pada materi pembelajaran tersebut. Iya. Hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Yang ingin dikembangkan jelasnya adalah kolaborasi anak-anak di dalam kelompoknya atau bekerja sama anak-anak dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mereka mengolah informasi yang ada yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk literasi ya. Yang nantinya memudahkan mereka untuk bisa menyusun sebuah teks berita. Oke, Bu, berarti hal yang ingin dikembangkan tadi pertama kolaborasi, yang kedua harapan agar anak itu bisa mengolah informasi ya, dari berita yang literasi amati tadi atau yang literasi tadi. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi di dalam RPP yang akan saya susun nanti itu rencananya akan saya selipkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Saya cantumkan KSE, kemudian ada budaya positif juga di dalam RPP tersebut. Iya. Kemudian tidak lupa LKPD saya siapkan untuk saya sebarkan kepada tiap kelompok nanti. Kemudian asesmen juga perlu disiapkan kan tentu saja untuk rubrik penilaiannya. Kemudian tidak lupa ada dalam pembelajaran itu tentu saja mengikuti skenario pembelajaran mulai dari pendahuluan, apersepsi, kemudian kegiatan inti dan yang terakhir kegiatan penutup. Luar biasa, Bu Erni. Dari kemarin yang kita diskusi singkat nih, saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Sekarang Ibu juga sudah bisa mempunyai rencana pelaksanaan Menerjemahkan, ini saya bisa baru menerjemahkan. Iya. Tentang diferensiasi, KSE, kemudian budaya positif, yang intinya sebenarnya membimbing kita, Bu, untuk sama-sama belajar ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah RPP-nya udah selesai, Bu ya. Iya, insya Allah ini sudah. Coba nanti tolong diperiksa sedikit, diberi masukan. Iya. Ini ya, Bu ya. Oke, betul. Ya, betul. Literasinya saya cantumkan di sini. Berupa link ini. Nanti mungkin bisa diakses. Ini RPP-nya saya periksa sudah ada, diferensiasinya sudah ada, Ibu. Iya. Kemudian KSE-nya juga sudah muncul ini. Iya. Kemudian budaya positif juga sudah ada juga. Pertanyaan pemantik dan semuanya kayaknya sudah ada. Iya. Bu Erni, semoga ini nanti bisa diterapkan pada saat supervisi nantinya gitu ya, besok ya. Semoga. Iya. Nanti besok ini RPP-nya juga bisa dibawa. Kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu pergunakan di dalam RPP pembelajaran untuk supervisi besok? Iya. Karena RPP ini bersifat pembelajaran yang berdiferensiasi, itu nanti mengarah kepada minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bagaimana agar seluruh keinginan anak, minat anak itu bisa terlayani dengan baik. Nah, itu nanti tergantung kepada LKPD yang akan diberikan. Misalkan nanti ada beberapa kelompok yang dia berminat pada pembelajaran yang visual, mereka nanti mengamati, membaca, seperti itu tugasnya. Kemudian ada yang minatnya dalam bentuk kinestetis, berarti mereka nanti mungkin keaktifannya yang diprioritaskan nanti. Dan yang satunya lagi dalam bentuk visual, nah itu nanti akan disajikan karena ini materi adalah dalam bentuk berita.
Nanti tugasnya adalah mendengarkan. Yang jelas saya perdengarkan sebuah video yang akan mereka dengarkan, kemudian ada tugas kelanjutannya dari setelah kegiatan mendengarkan tersebut. Seperti itu. Iya, oke baik Bu, berarti Ibu nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi Ya, dengan gaya yang sesuai mereka, gaya belajar mereka selama ini. Setelah mendengar persiapan Ibu tadi dari strategi, alat peraga, media yang Ibu pergunakan, kemudian alat peraga, pembelajaran diferensiasi, LKPD yang digunakan. Nah dari semua ini, apakah ada yang akan ditambahkan lagi dari persiapan yang sudah ada? Sebetulnya saya mempunyai kekhawatiran sedikit. Iya. Kekhawatiran saya itu mengenai ketepatan anak-anak ketika mengerjakan tugas dari saya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Ibu merasa murid itu kurang disiplin waktu, seperti itu kan? Iya. Ketepatan yang saya maksud di sini adalah ketepatan waktu. Iya, berarti Ibu Erni itu mengamati siswa atau murid itu kurang disiplin waktu. Sekarang apa perubahan yang ingin Bu Erni harapkan nih dari murid yang Ibu Erni bilang kurang disiplin tadi? Jadi harapan saya agar pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan efektif, peserta didik harus bisa memanajemen waktu mereka dengan sangat baik, sesuai dengan durasi waktu yang akan saya terapkan besok. Itu harapan saya. Iya. Oke Bu Erni, kira-kira dari yang Ibu kemukakan tadi, hambatan apa nih yang Ibu hadapi untuk mencapai harapan yang Ibu inginkan? Iya, hambatan itu pasti ada. Iya. Tapi saya yakin hambatan itu muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, komitmen kepada dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan tepat waktu. Nah, kekhawatiran saya itu kembali lagi, mereka mengapa menjadi tidak tepat waktu? Bisa jadi ketika mengerjakan sebuah tugas, berdiskusi dengan temannya atau presentasi, mereka asik sendiri sambil bercanda, sehingga waktunya menjadi molor, sehingga sampai datangnya jam istirahat, bel berbunyi. Akhirnya saya bingung, ini harus dilanjutkan atau berhenti. Kalau misalkan dilanjutkan, otomatis waktu anak-anak untuk istirahat adalah saya ambil, ya, dan itu tidak bagus untuk mereka. Nah, jika saya hentikan, artinya tujuan pembelajaran saya belum tercapai dong kalau begitu. Oke Bu Erni, dari hambatan yang tadi Ibu ceritakan, yaitu murid itu kurang disiplin. Kurang disiplin waktu. Iya. Nah, bagaimana nih rencana atau cara Bu Erni untuk mengatasinya? Ya, itu salah satu yang sudah saya pikirkan. Rencana saya agar mempelajari anak tepat waktu atau disiplin waktu, ada beberapa hal yang nanti akan saya terapkan. Yang jelas yang pertama, saya akan menggunakan batas waktu secara jelas. Berapa durasinya untuk diskusi, berapa durasi untuk presentasi. Kemudian anak-anak tidak boleh melebihi dari durasi waktu yang sudah saya tetapkan. Yang kedua, menyiapkan LKPD setelah durasi tadi sudah terlewati. Kemudian yang ketiga, tentu saja sebelum itu dilakukan, awalnya anak-anak dan saya atau kami akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, kemudian menumbuhkan kesadaran pada diri mereka, dan yang terakhir kesepakatan untuk bertanggung jawab. Seperti itu rencana saya. Jadi 3 hal atau 3 poin itu yang akan saya terapkan. Iya, luar biasa ya Bu. Rencana yang sangat bagus Bu Erni, yang pastinya akan mengingatkan murid dengan waktu kegiatan itu harus benar-benar konsisten. Seperti itu ya Bu ya. Ibu, saya makin tidak sabar loh Bu untuk supervisi besok. Iya. Oke Bu, dari kekhawatiran atau masalah yang Ibu tadi ceritakan, siapa dan apa nih yang bisa membantu Ibu agar rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Yang jelas, karena ini pembelajaran antara
saya dengan peserta didik saya, tentu saja ini semuanya nanti bergantung pada bantuan kedua belah pihak. Maksudnya saya konsisten, murid saya juga, peserta didik juga harus mau membantu saya dalam pembelajaran ini. Jadi perlunya untuk konsisten dengan waktu, itu yang perlu ditekankan kepada peserta didik saya nanti. Seperti itu. Oke, benar sekali Bu, karena itu terjadi dalam kelas. Dalam kelas. Ya, jadi hanya ada ibu dan murid. Betul. Iya, kerjasama antara saya dan peserta didik. Betul. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana pembelajaran ibu itu atau rencana ibu itu akan dilaksanakan? Ya, secepatnya kalau bisa, agar nanti ibu langsung bisa mensupervisi saya di kelas. Ya. Bagus sekali Bu, karena praktek baik itu dilakukan lebih cepat maka lebih baik ya kan? Betul. Iya. Kemudian Ibu, apa nih komitmennya Bu Erni dari rencana Ibu tadi ke depannya? Saya berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mencantumkan KSE dan budaya positif di dalamnya melalui kegiatan baik itu diskusi maupun presentasi. Seperti itu. Iya, pastinya dengan disiplin waktu tadi ya Bu. Betul, semuanya itu dilakukan dengan komitmen disiplin waktu. Iya. Oke Bu, diskusi kali ini dari awal ada RPP, kemudian kekhawatiran Ibu, kemudian saat pelaksanaan sampai dengan pembelajaran selesai. Nah, bisakah nih Bu Ibu ceritakan tadi tuh sekilas aja gitu. Rencana Ibu untuk supervisi besok secara singkat aja. Besok itu dengan materi menyajikan teks berita secara lisan maupun tulis, saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mencantumkan KSE dan budaya positif dengan urut-urutan pembelajaran diawali dari pembukaan, kemudian persepsi, kemudian ada pertanyaan pemantik, ada tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian literasi, dilanjutkan dengan LKPD, memberikan LKPD. Kegiatan anak-anak berikutnya yaitu diskusi, kemudian menyajikan dalam bentuk presentasi di depan kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak lupa juga di tengah pembelajaran itu ada disisipkan biar anak-anak tidak jenuh, ada ice breaking, kemudian kita lanjutkan kembali dengan presentasi dari kelompok berikutnya, dan tidak lupa diakhiri dengan simpulan dari hasil pembelajaran hari itu tadi. Kemudian perayaan bersama atas keberhasilan anak-anak dalam pembelajaran, dan diakhiri dengan penutup yaitu berdoa. Alhamdulillah, luar biasa Bu Erni. Ibu, kita sudah ada di ujung pertemuan nih untuk diskusi kali ini. Bagaimana perasaan Bu Erni setelah kita melaksanakan diskusi pada siang hari ini? Oh ya, yang jelas saya senang karena Ibu punya waktu untuk berdiskusi dengan saya, terus kemudian memberikan bekal yang bisa menyempurnakan dari rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Kemudian ada sisipan juga tadi, hal-hal yang sekiranya belum ada perlu saya tambahkan untuk kedepannya nanti. Jadi sangat banyak akhirnya. Saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana membuat RPP yang berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian RPP yang diselipkan KSE itu seperti apa, kemudian RPP yang mengangkat budaya positif itu seperti apa. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih dan semoga mendapatkan hasil baik dan lancar untuk besok Ibu sesuai dengan harapan. Iya. Sesuai dengan harapan. Amin. Iya. Mohon maaf Ibu jika ada salah kata. Sama-sama. Kemudian kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Sama-sama belajar. Iya. Sampai jumpa besok Ibu pada saat supervisi. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Iya. Selamat siang. Saya Selamat akhiri. siang. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari absen dulu satu persatu. Abdul Ghani, Aisyah Fadila, Amelia Sabrina, Amiro Sipaul, Anissa Fitri. Tidak masuk keterangannya Pak? Izin. Aruf. Ada yang tidak masuk, kita doakan semoga yang tidak masuk kalau sakit segera sembuh. Ya, amin. Baik anak-anak, kali ini materi yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang teks tema kita adalah teks berita. Tujuannya apa? Ada 3 tujuan yang akan kalian dapatkan nanti. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak berita, kalian nanti mampu mengidentifikasi unsur berita. Ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama apa? Yang digarisbawahi Bu Erni, mengidentifikasi. Tujuan yang kedua, menemukan. Tujuan yang ketiga, bisa dipahami nah? Oke, nah nanti sumber literasinya, Bu Erni sebutkan ya, sumber literasinya yang menjadi sumber ketika kalian nanti belajar ini apa saja? Beberapa, salah satunya yaitu nih, berita yang ada di YouTube. Selain itu, tentu saja buku bacaan. Baik anak-anak, dari tujuan ini pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, baik kalau begitu, adakah di antara kalian yang tidak pernah melihat maupun mendengarkan berita? Siapa yang tidak pernah sepanjang hidupnya? Unjuk tangan. Siapa yang pernah? Unjuk tangan. Bagus. Artinya apa? Berarti kalian di rumah itu ada waktu-waktu yang kalian pakai, yang kalian gunakan untuk menyimak berita. Pertanyaannya kedua, di mana saja kalian bisa mendapatkan atau mendengarkan sebuah berita? Unjuk tangan. Coba Ridho, mana Ridho? Ya, di mana? Televisi. Di televisi. Berikutnya Wahyu? Handphone. Di mana? Handphone. Di HP. Bagus. Nadia? Di internet seperti YouTube ya. Kemudian yang lainnya, di sumber berita yang lainnya di mana? Fajar? Di media cetak. Contoh media cetak? Koran, majalah, surat kabar, sama dengan koran ya.
Media yang kalian baca tadi yaitu koran, majalah yang kurang begitu diminati oleh masyarakat. Mengapa penyebabnya? Coba. Mengapa masyarakat cenderung tidak memilih media cetak? Oke, teknologi canggih sudah mampu menggantikan media cetak. Lagi pula untuk penerbitan sebuah koran, penerbitan sebuah koran, jika itu memang dirasa peminatnya itu semakin tahun semakin turun, maka mereka akan beralih ke media internet. Alasannya mengapa menggunakan media internet? Satu, canggih, murah, bisa murah, kemudian gampang, cepat, cepat. Apalagi kalau kita diburu oleh waktu, dan dengan mudahnya bisa kita dapatkan di semua tempat Kita sambil belajar di kamar bisa membuka, di dalam bis juga bisa membuka berita, dimanapun gampang, aksesnya baik. Pertanyaan ketiga, kalau kalian sudah pernah mendengarkan berita, apa itu berita? Coba cari sah, menurut kamu berita itu apa? Tidak harus betul. Dengan kata-katamu sendiri. Fajar, masih berpikir Fajar informasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Oke, Kirana bisa menjawab? Berbeda nggak? Sama. Oke. Apa yang dikatakan oleh Fajar tadi memang sudah kita adalah segala informasi terkini atau informasi yang lama? Yang up to yang up to date, yang terkini, yang aktual, bisa dipercaya juga, bagus. Nah, saya ingin tahu lagi, mengapa manusia membutuhkan berita? Mengapa kita dalam hidup kita membutuhkan berita? Tunjuk tangan, Arum. Supaya kita tahu informasi terbaru dimanapun berada, supaya kita tidak kurang update sekali. Oke, berikan semangat untuk jawaban kita sekali. Untuk mengawali ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh Arum. Silakan. Membaca di buku paket, coba halaman berapa mengenai pokok-pokok berita? Ada 5 web plus 117. Coba 117 berita. Unsur teks berita yang pertama ada judul, kemudian teras, isi, dan yang terakhir ekor berita. Baik. Berarti kalau bicara tentang pokok-pokok berita itu kita bicara tentang adik Simba. Masih ingat kemarin adik Simba? Iya. Coba adik Simba itu apa? Apa? Sinya siapa? Oh, dedinya dulu. Dia apa?
dalam bahasa Indonesia. Sama enggak dengan penjelasannya Bu Erni? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana ya. Bu, itu yang kedua kok tidak di mana? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya bebas, kita letakkan dimanapun bebas ya. Kalau seperti itu nanti nggak bisa disingkat dong Bu adik Simba. Kalian mungkin bisa membuat singkatan sendiri, silakan. Tapi secara umum anak-anak itu paham kalau singkatan adik Simba dalam berita itu apa, di mana, ya, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Yang jelas pertanyaan apa harus mengawali, harus di depan. Mengapa apa kok di depan? Kok tidak bagaimana dulu? Siapa yang tahu? Karena ketika kita membaca sebuah berita, pertama kita akan menerbitkan pertanyaan apa? Apa beritanya ini? Nah, ya, bukan bagaimana beritanya ini. Pasti pertanyaan yang pertama muncul yang terbit di otak kita. Beritanya apa? Nah, oleh karena itu apa? Cenderung diletakkan paling depan. Sedangkan yang lainnya bisa kalian ubah ya. Depannya mana? Oke. Kemudian penjelasannya di situ sudah kalian baca sendiri. Peristiwa apa, siapa saja, kapan, di mana, mengapa dan seterusnya. Oke, next. Intisari sebuah berita. Tolong dibaca apa yang khas? Intisari adalah pokok-pokok berita yang sudah ditemukan. Selanjutnya disusun menjadi sebuah paragraf. Melihat dari jawaban bahwa itu tadi pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita itu berarti pertanyaan atau sudah jawaban? Jawaban. Ya, nanti kalian kan diawali dulu dengan bertanya. Setelah itu kalian mencari, menemukan. Oh, ini loh jawabannya. Dari jawaban-jawaban itu nanti akan disusun menjadi paragraf. Lanjut. Pada akhirnya nanti kalian akan menulis. Menulis ini menjadi tujuan terakhir. Menuliskan isi berita dalam beberapa halaman. Tolong dibaca. Ridho, silakan. Pokok dan isi berita dapat disimpulkan dengan cara berpikir jurnalistik, yakni apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pokok berita, sedangkan jawaban secara terperinci merupakan isi berita. Isi berita itu nanti kalau sudah kalian baca, kalian simak secara utuh, tidak terpotong-potong. Beritanya harus utuh ya. Nah, kalau beritanya nanti terpotong-potong, jelas kamu tidak akan tahu isi beritanya, karena ada bagian yang hilang. Bisa dipahami nah? Lanjut. Nah, diulang lagi, ditegaskan berkali-kali. Senjatanya petani. Senjatanya petani adalah pacul, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya cangkul. Senjatanya petani. Senjatanya wartawan adalah kamera. Adik Simba ya. Jadi selain kamera, mereka senjata utamanya ketika mencari berita ini. Tanpa paham tentang ini, mereka tidak akan mendapatkan informasi. Caranya bagaimana? Bisa mengamati, bisa juga bertanya kepada narasumber. Bisa dipahami? Aduh, ya senjatanya wartawan ya. Karena tanpa senjata ini wartawan tidak akan tahu informasi. Apakah dia akan diam saja hanya mengamati? Oh tidak, dia akan mencari informasi lewat bertanya kepada narasumber. Kalau kecelakaan berarti bertanya kepada saksi, saksi mata. Oke, lanjut. Kalau yang bawa 5W+1 hanya tadi itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Watch, why, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama dengan tadi ya. Tadi yang di
kejadiannya atau peristiwa. Lanjut, mengapa bisa terjadi, penyebabnya apa, ledakannya apa. Nah, yang terakhir, nanti kalau kalian sudah bisa menyusun ya, sudah menyusun beritanya, maka beritanya itu akan menjadi utuh. Jadi kalian bisa merangkai mulai dari awal. Bagaimana kejadiannya? Dan kenapa tertawa? Ada gambar. Jangan digambar. Oke, kita lanjutkan. Dari sini ada yang bertanya. Nggak tahu. Sudah paham? Sudah jelas? Oke. Kalau kurang jelas, sambil membaca buku paket yo. Ada juga. Nah, pertanyaan berikutnya. Mungkinkah dalam sebuah berita itu bisa lebih dari satu pertanyaan yang sama? Kan kalian mungkin memahami, oh dalam berita itu apa cuma satu, mengapa cuma satu. Nah, sekarang saya mau bertanya, mungkinkah dalam sebuah berita itu mengandung beberapa pertanyaan yang sama? Mungkin tidak harus satu. Pertanyaan kedua, mungkinkah dalam berita itu juga mengandung, mungkinkah dalam berita itu tidak lengkap untuk Adi Simbali? Ada informasi yang tidak lengkap dalam sebuah berita. Mungkin tidak dalam. Berarti menurut kamu tidak mungkin, karena kalau nggak lengkap unsur-unsurnya tidak akan bisa menjadi berita. Mungkin tadi saya lihat kamu menjawab mungkin. Mengapa sampai terjadi? Unsurnya kok tidak lengkap? Karena wartawannya bisa, informasi yang didapatkan dari wartawan kurang lengkap, bisa jadi ya. Jadi kemungkinan apapun itu bisa dalam hidup ini ya. Ada berita yang kurang lengkap, ada berita yang sangat lengkap, mungkin saja terjadi. Tapi sebaiknya adalah membuat sebuah berita itu harus lengkap. Sudah membuka posko informasi bagi warga Indonesia maupun orang tersebut, dan posko ini melayani informasi seputar pesawat yang hilang. Saat ini sudah ada beberapa keluarga yang dari sana untuk melaporkan data-data dan mencontohkan data-data keluarga mereka dengan ada aplikasi yang berada di pesawat Asia tersebut. Posko ini berada di sebelah timur terminal 2 Bandara Juanda, dan informasi dari reporter kami di Angkasa Pura menjelaskan bahwa saat kejadian di atas Tanjung Pandan memang terdapat kumpulan awan sini yang dapat menyebabkan adanya turbulensi pesawat. Namun kita masih akan terus mencoba mencari tahu bagaimana informasi terkini dari pesawat Asia tujuan Singapura ini yang hilang kontak. Pesawat ini berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pada pukul 5.20 dan perjalanan dari Surabaya ke Singapura seharusnya hanya berjalan 2 jam 20 menit saja. Namun pesawat Asia hingga saat ini masih hilang kontak. Ada 155 penumpang yang saat itu berada dalam pesawat, di mana 138 merupakan penumpang dewasa, 16 diantara anak, dan terdiri dari 1 bayi yang berada di pesawat tersebut. Sebanyak 7 lainnya merupakan kru pesawat, termasuk dari Kapten Irianto yang mengemudikan pesawat dan juga Kopilot Reni Imanura. Pencarian masih terus dilakukan, koordinasi antara Basarnas, Kementerian Perhubungan dan juga TNI. Di mana saat ini anggota udara dari TNI sudah mengerahkan pesawat Boeing 737 untuk mencari keberadaan dari pesawat tersebut. Berdasarkan dari titik lokasi yang titik koordinat yang dilaporkan menjadi titik terakhir di mana kontak antara ATC dengan pihak Indonesia, kemudian
putus. Itu berada di sekitar Jawa, di sekitar Kalimantan dan juga Belitung. Dari informasi rekan-rekan kami di lapangan, memang kondisi cuaca di sekitar Kalimantan saat ini kurang mendukung, namun pencarian masih akan terus dilakukan hingga mendapatkan informasi yang positif terkait dengan kontak dari pesawat Air Asia 8501 ini. Kami akan menunggu bagaimana resmi dari pihak bandara yang dikabarkan akan dilakukan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang ini terkait informasi terkini, pencarian dan juga data detail resmi dari pihak bandara terkait pesawat Asia. Ini gambaran Anda saksikan nantinya gambaran bandara Changi yang mestinya menjadi tujuan dari pesawat VZ8501. Seharusnya pesawat VZ8501 Asia ini tiba di bandara Changi pada pukul 8.30 waktu setempat atau setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga masih terus mencari tahu bagaimana apa informasi yang terdapat dari bandara Changi, dan juga kami sudah terima ada informasi dari Malaysia, negara yang bertetangga dengan Singapura terkait hal ini. Dan kami informasikan kembali bahwa Angkasa Pura I Bandara Juanda Surabaya sudah membuat posko khusus untuk keluarga dari penumpang Asia nomor penerbangan QZ8501 di Singapura yang saat ini masih dilaporkan. Posko ini melayani semua informasi seputar pesawat yang hilang. Bagaimana menarik tidak tadi berita yang kalian simak tadi? Tadi temanya tentang apa berita tersebut? Ya, temanya tentang kejadian apa? Kecelakaan pesawat, ya, yang sudah kalian tonton tadi. Nah, baiklah, dari yang sudah kalian tonton tadi, yang kalian simak, saatnya sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, diskusi pakai apa, Bu? Tentu saja RKPD sudah disiapkan oleh BRI. Ya, nah, RKPD ini nanti ya akan BRI sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Berikutnya akan BRI bagikan. Silakan bersama-sama didiskusikan ya. Ini untuk kelompok visual, ini menulis ya, kinestetik ya, silakan. Kemudian yang ini kelompok tulisan, minat dan bakat audio. Silakan. Bisa bergantian membacanya. Di sana. Kali ini dari baca 9. Sudah? Tidak ada. Gantian. Oke, kita sudah tahu semuanya. Silakan bagi tugas. Kamu nomor ini, kamu nomor itu ya. Ketua kelompoknya siapa di sini? Lutfi. Oke, siap ya Lutfi? Ya, Bu. Ya. Kemudian sini juga bagi tugas. Kamu bagian ini, saya bagian ini, dan terus. Ketuanya siapa? Apa? Oke, laksanakan apa ya? Oke. Ini tugasnya apa? Yang nomor 1 siapa? Lanjut ya. Jika nggak ada yang ditanyakan, langsung kalian kerjakan. Semangat ya, semoga lancar ya.
itu perwakilan atau semuanya anggota yang di sana? Semuanya. Yang baca jadi Semuanya, tapi nanti bapak tugas berbicara. ya. Ya. Silakan ya. Ya. Pak. Ya silakan. Tanya apa silakan. Ini hasil diskusinya di sini atau Oh, masing-masing. Kita sudah mantap ya. Kita sudah yakin. Nanti saling masing-masing. Iya. Tapi tetap nanti di sini di lembar LKPD-nya tetap ada jawaban. Nah, karena kelompok 2 ini sudah selesai lebih cepat, berikan semangat kelompok 2. Kelompok sini sudah mau selesai. Sudah, bagaimana? Silakan yang lain, silakan mencari jawabannya. Tinggal kelompok ini. Bagaimana? Sudah selesai. Baik, kita tepuk tangan bersama-sama. Kan semua kelompok sudah selesai. Berarti saatnya untuk selesai. Tapi sebelum masalah presentasi ya, tapi semua anggota harus masuk. Biar kompak, biar kebersamaan. Ya. Nah, itu yang ngantuk-ngantuk ini kita bangunkan. Ya tidak semangat kita bangunkan dengan SDG. Tepuk semangat, masih ingat ya? Dipimpin oleh siapa? Silakan. Ayo, tepuk semangat. Baik, nah saatnya sekarang kita presentasi unjuk kebudayaan ya. Silakan diawali dari kelompok 1. Silakan. Berikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, ini nama anggota saya. Perkenalkan, nama saya Zafira. saya Firly Bunga Maharani, saya Fatima juga, Saya Fatima. saya Abi Ahmad, Saya Abdul Rahman. tugas siswa. Cermati gambar-gambar berikut, teliti, diskusikan dengan kelompok umum tentang hal-hal berikut. Kemudian presentasikan hasil diskusi itu di depan kelas. Urutkan gambar peristiwa di atas agar berikutnya bisa disusun menjadi berita. Peristiwa 1, gambar A. Sama yang menunjukkannya ya, biar semuanya juga bisa menunjuk. Peristiwa gambar B. Itu yang berapa kita 2? Peristiwa 2 gambar B. Peristiwa 3, gambar A. Peristiwa 4, gambar B. Peristiwa 5, gambar C. Gambar tersebut telah kami susun menjadi teks berita sebagai berikut. Pada bulan April hingga Juni terjadi musim kemarau. Beberapa pulau mengalami musim kemarau, diantaranya Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tanaman padi petani menjadi kering dan juga pecah-pecah, dan juga mengakibatkan krisis air di Pulau Jawa. Namun dari musibah itu tadi, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan tangki air ke seluruh masyarakat. Masyarakat pun sebenarnya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu tadi berita yang telah kami rangkum. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada yang menanggapi? Sudah serius ya? Mungkin ada yang bertanya? Sudah jelas? Dari kelompok 3 sudah jelas? Kelompok 2? Udah. Jelas ya? Nah, mantap. Baik.
Jika nggak ada pertanyaan, Karena tidak ada pertanyaan, maka kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kelompok 1 sudah tampil seperti itu ya. Kalian kelompok 2 dan 3. Jadi, ya. Oleh karena itu, Bu Erni ingin mengadakan refleksi kepada kalian. Silakan kalian mengomentari dari kelompok 1 tadi. Silakan. Oh iya, silakan. Karena Kelompok 1 sudah berkenan. berani maju. Oke, yang kedua. Bagus speakingnya sangat bagus. Oh, bagus speakingnya. Bisa memahaminya. Public speakingnya, cara menyampaikannya, yang berbakat sekali, lancar sehingga mudah dipahami, tidak tersendat-sendat, aliran airnya lancar ya, tidak tersendat-sendat. Baik, berikan semangat untuk kita semua. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku mendengarkan, aku yang mendengarkan. Siap. Ciri kalimat yang lengkap itu adalah yang ada subjek, predikat, objek, transit. Jadi tidak boleh pendek, harus lengkap ya catatannya. Pokok-pokok pemerintahan. Kalau kita hanya tahu unsurnya, tapi tidak tahu pokoknya dan tidak tahu cara merangkainya, berarti percuma, ya kan? Kita tidak akan bisa menjadi wartawan yang baik, kita tidak bisa menyusun berita. Saya dipahami? Jadi tugas seorang wartawan itu tidak hanya mencari informasi, tugasnya setelah itu dilanjutkan dengan merangkai berita. Ingat, tugasnya wartawan tidak hanya mencari unsur-unsurnya, selanjutnya dilanjutkan dengan merangkai berita untuk diberikan kepada masyarakat. Siapa masyarakat yang dimaksud? Kita, kami, ya. Bisa dipahami, nak? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Sudah jelas ya? Jadi terima kasih kepada kalian karena sudah kompak belajar bersama Bu Erni pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Amin. Dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah, dengarkan baik-baik, kalian harus langsung terjun ke lapangan mencari kegiatan, tidak perlu jauh-jauh, kegiatan yang ada di sekitar SMP Negeri 2. Kemudian kalian liput beritanya, ditulis. Setelah ditulis, kalian jadikan video. Jadi ada 2 kegiatan. 1, beritanya dalam bentuk tulis. Yang kedua, dilaporkan dalam bentuk vlog, ya, seperti berita itu. Bisa dipahami? Jangan khawatir, itu bukan tugas kalian untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Mampu, sanggup? Sanggup? Alhamdulillah. Baik, Bu Erni minta maaf kepada kalian apabila ada salah kata, ya, salah kata, salah perbuatan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan dipimpin oleh kepala kelas untuk berdoa. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktek Bu Rahma Febrianti, terima kasih kehadirannya. Terima kasih untuk rekan sejawat saya Bu Erni Rosita. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk memasuki tahap pasca observasi setelah kemarin melakukan supervisi observasi pada pengajaran yang dilakukan oleh Bu Erni Rosita di kelas 7D ya Bu ya. Iya, mapel bahasa Indonesia. Iya.
langsung saja Ibu, dalam pasca observasi ini saya ingin menyampaikan hasil observasi yang kemarin sudah kita lakukan selaku saya sebagai supervisi di situ. Hasilnya adalah yang pertama, aspek dan strategi pengembangan atau area observasi yang saya amati adanya pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan, seperti adanya tugas per kelompok yang berbeda itu. Jadi kemarin Ibu lakukan ada 3 kelompok Ibu ya. Nah itu tugasnya berbeda, itu sudah betul sesuai dengan praobservasi yang kita bicarakan sebelumnya Ibu ya. Ibu sudah melaksanakan perencanaan itu. Yang kedua, Ibu sudah bisa mengikuti kebutuhan siswa saat itu. Misalkan kemarin materinya adalah menulis berita Ibu. Iya. Nah, Ibu juga memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu anak yang suka dengan audio, anak yang sudah melakukan pengamatan atau secara visual, kemudian anak yang suka aktif atau kinestetik. Nah, itu Ibu sudah mengelompokkan sesuai dengan pembagian atau kebutuhan atau gaya belajar siswa. Bu Eni kemarin juga saya lihat siswa juga sudah melakukan umpan balik dengan Bu Eni, jadi pembelajaran itu sudah sesuai menurut saya. Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu kemarin merencanakan atau hal yang ingin dikembangkan itu adalah kolaborasi atau kerjasama antar kelompok ya Bu ya. Jadi yang saya lihat kemarin antar siswa per kelompoknya itu sudah semuanya aktif bekerja, sudah bagus menurut saya. Mereka juga sopan, tidak ada yang bermain sendiri, jadi semuanya aktif istilahnya itu. Terus kemudian kemarin Ibu pengen mengembangkan apa Bu? Kekhawatiran Bu Eni, yaitu disiplin waktu. Tapi ternyata kemarin terlaksana itu. Iya, sudah sesuai dengan batas waktu yang Bu Eni tetapkan. Ya, berarti di sini saya amati anak itu sudah bisa memanage waktu yang telah diberikan. Kemudian ini poin yang paling penting Bu Eni, yaitu Ibu sudah memberikan literasi atau media pembelajaran atau alat peraga yang tepat dengan materi yang kemarin disampaikan. Itu yang saya amati. Misalkan kemarin ada video, Ibu juga sudah menyiapkan LKPD yang sesuai dengan diferensiasi, ya kan? PPT juga, ya. Jadi menurut saya pembelajaran Bu Eni sudah mencerminkan pembelajaran diferensiasi yang sudah diselipkan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Gitu. Kemudian catatan tambahan ini Bu, dari hasil pengamatan observasi saya bahwa ada pembelajaran diferensiasinya yang pertama, kemudian KSE-nya juga sudah ada, budaya positifnya juga sudah ada. Dan harapan saya itu nanti ditingkatkan lagi, ya kan Bu, ditingkatkan lagi menjadi lebih baik dan saya pikir itu tepat banget untuk anak-anak. Untuk selanjutnya Bu Eni, dari hasil supervisi observasi yang kita laksanakan kemarin di kelas 7D kemarin, refleksi apa sih yang Ibu rasakan yang sudah Ibu lakukan kemarin? Bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang memang harus saya sampaikan terkait dengan refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama dengan peserta. Refleksi yang pertama adalah tentu saja saya melakukan semua itu dengan semangat dan senang. Mengapa semangat dan senang hati? Karena dari Ibu Eni ini saya berpikir akan mendapatkan materi yang belum pernah saya dapatkan selama ini, yaitu tentang diferensiasi maupun tentang KSE. Karena sejauh saya melakukan pembelajaran selama ini, jujur saya sedikit mengesampingkan perbedaan
Padahal tiap pribadi adalah unik. Itu kalau kita bicara secara terbuka dan jujur. Jadi sudah sejak lama sekali saya menginginkan hal ini saya terapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Bagaimana caranya melihat, membaca bakat peserta didik dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian saya juga ada tantangan. Refleksi yang kedua, ada tantangan di sini, merasa tertantang juga untuk bagaimana merencanakan dan merancang suatu LKPD yang bisa menjawab dari kebutuhan peserta didik. Dan ternyata dari yang sudah saya lakukan kemarin itu banyak sekali informasi penting, kemudian banyak sekali juga ilmu dan tambahan-tambahan, dan ternyata setelah saya terapkan kok menyenangkan sekali. Suasana belajar anak-anak semakin bergairah karena di situ tidak ada rasa membosankan. Setiap peserta didik mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya kalau ada anak ini belajar lebih cepat menangkap pelajaran dengan mendengarkan, dengan melihat visual, maka bagaimana saya menyampaikan itu nanti saya gunakan lewat tampilan video. Dalam hal ini audio visualnya yaitu teks. Kemudian ada anak yang suka sekali dengan menggambar, maka saya berusaha untuk mewadahinya dengan memberikan tantangan kepada mereka, yaitu membuat poster atau slogan berhubungan dengan ajakan yang berkaitan dengan tema dari atau informasi dalam berita yang telah mereka tonton. Seperti ini. Jadi refleksinya secara garis besar ada dua. Saya sangat senang. Kemudian yang kedua, saya tertantang seperti itu untuk melakukannya lagi. Iya, ya, ketagihan. Iya, kedepannya ya, ya, karena saya yakin juga apa yang sudah saya lakukan kemarin itu juga untuk dikoreksi. Ibarat orang pakai baju itu mungkin masih kedodoran karena mungkin baru pertama itu untuk menerapkan ini. Jadi saya ini supaya tidak kedodoran itu baik tidak kedodoran waktu, tidak kedodoran model dan media pembelajaran itu yang ingin dia rencana. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Erni. Selanjutnya Bu Erni, dari penjelasan Ibu tadi tentang refleksi, melakukan pembelajaran dengan senang hati dan merencanakan. Nah ini untuk rencana tidak lanjut ke depannya Bu Erni, apa yang akan Ibu Erni lakukan? Yang jelas mungkin nanti saya tetap berkomunikasi dengan Bu Eni kan, siap untuk mencari, untuk menggali lebih banyak tentang apa itu diferensiasi, apa itu tentang ASE dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain ingin terus sharing juga dengan Bu Eni, yang kedua mungkin nanti saya akan menggunakan media informasi lewat media sosial untuk mencari informasi tambahan dari teman-teman di luar sana yang sudah betul-betul berhasil mempraktekkan diferensiasi. Jadi dari situ nanti saya juga ada perbandingan. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Kembali lagi kepada niat saya untuk terus menyempurnakan belajar saya dan belajar peserta didik. Yang ketiga Bu Eni, ini nanti mungkin saya akan terus memperbaiki RPP saya sampai media saya yang jelas. Bagaimana agar untuk pembelajaran di kelas-kelas yang lain tidak hanya di didik, nanti itu bisa saya terapkan juga untuk diferensiasi dan KSN. Terima kasih atas bantuannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan hasilnya adalah modul 2.3. Semoga kita kedepannya senantiasa bisa berkolaborasi, kita kerjasama yang baik, kita saling bantu ya Ibu ya, untuk anak-anak, untuk pembelajaran berdiferensiasi, untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu, agar
pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan nyaman untuk anak-anak. Bu Eni, sekian dulu. Ya. Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.